Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdiih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nama ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali melanjutkan mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kemarin terakhir kita menyelesaikan pembahasan bab Ihya'ul Mawat, menghidupkan lahan-lahan mati. Ya, menghidupkan lahan mati dan berubahnya kepemilikan lahan tersebut sesuai syariat. Malam hari ini kita akan melanjutkan tentang ju'alah wal ijarah. Babul ju'alah wal ijarah. Ketemu? Ya, baca Mas Rian. Babul ju'alati wal ijarah. Ju'alati. Babul ju'alati wal ijarah. Wa huma Ja'lu malin wa maklumin. Enggak pakai wa loh. Malin maklumin Liman ya'malu lahu amalan makluman au majhulan fil ja'ati ja'alati ju'alati wa makluman fil ijarati au ala manfaatin fil Fidimmati. Ya, artikan bab upah dan sewa. ya. Keduanya adalah memberikan harta yang jelas dikarenakan pekerjaan Untuk orang yang bekerja dengan pekerjaan yang jelas atau pekerjaan yang belum jelas dalam ju'alah upah, yaitu istilah aja ju'alah dan pekerjaan yang sudah jelas dalam ijarah atau dalam mengambil manfaat di zimmah. Apa zimmah? Tanggungan. Apa maksudnya tanggungan? Hutang. Bukan hutang. Tanggung jawab. Ala manfaatin fi zimmah. Ya, untuk mengambil manfaat pada sebuah perkara yang menjadi apa? Azimah. Azimah harus secara makna tanggungan. Ya, secara makna tanggungan. Tapi kalau familiarnya bahasa kita apa? Kaitannya dengan transaksi ini jasa. Ya, ala manfaatin fi zimmah, mengambil manfaat pada sebuah jasa. Ya. Dan rata-rata jasa itu mesti apa? Berkonsekuensi pada zimmah. Zimmah itu tanggungan, ya kan? Baik. Di sini mu'allif menjelaskan pada kita tentang masalah ju'alah dan ijarah. Ju'alah ini diterjemahkan dengan upah, ijarah ini diterjemahkan dengan sewa. Antara ju'alah dan ijarah ada perbedaan. Ada perbedaan, walaupun juga ada sedikit kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama memberikan imbalan. Membedakan apa?
imbalan. Iwat, sama-sama memberikan apa? Iwat atau upah atau imbalan. Hanya saja di situ ada sedikit perbedaan antara ju'alah dan ijarah. Kata beliau di sini, kesamaannya adalah ja'lu malin maklumin. Ja'lu malin maklumin. Ju'alah dan ijarah adalah memberi harta tertentu kepada orang yang bekerja padanya dengan pekerjaan yang diketahui atau pekerjaan itu tidak diketahui dalam transaksi ju'alah dan diketahui pada transaksi ijarah. Dan di sini menunjukkan apa? Bedanya transaksi ju'alah itu terkadang pekerjaannya diketahui, terkadang tidak. Tapi kalau ijarah harus maklum. Pekerjaannya dan upahnya harus maklum. Kalau ju'alah itu pekerjaan dan upahnya itu terkadang tidak diketahui, tidak ditentukan gitu loh. Contoh ju'alah ini misalnya. Ada seseorang yang memiliki barang, misalnya turun dari kereta itu kan, bawa koper gede. Ya, kemudian dia bilang kepada orang-orang yang ada di dekatnya, ya, siapa yang mau bawakan koper saya, nanti tak kasih uang 50.000, ya, sampai ke pemberhentian taksi misalnya. Itu sewa atau ujrah atau ju'alah? Ujrah ijarah atau ju'alah? Ju'alah. Itu bukan ijarah tapi ju'alah. Karena pekerjaannya tidak tentukan, terserah kamu membawanya bagaimana. Dan orangnya tidak tentukan, siapa saja boleh. Ya kan? Jelas? Paham belum bedanya? Jadi pekerjaannya tidak ditentukan, dalam artian terserah kamu bawanya bagaimana. Ya kan? Caranya bagaimana? Kemudian siapa saja boleh. Tidak milih orang gitu loh. Tidak milih orang. Atau contoh lagi misalnya, ada seseorang yang kehilangan barang, kehilangan motor misalnya. Dia kasih pengumuman, telah hilang motor dengan merek ini, tahun ini, warnanya seperti ini, cirinya seperti ini. Barang siapa yang bisa menemukan dan mengembalikan pada pemiliknya akan diberi upah 5 juta misalnya. Akan diberi upah 5 juta. Itu ju'alah atau ijarah? Ju'alah. Ya kan? Sayembara toh. Karena apa? Pekerjaannya tidak ditentukan, terserah, yang penting ketemu. Ya kan? Dan siapa? Terserah, yang penting pokoknya ketemu. Saya tidak menentukan orangnya siapa. Kerja tim juga boleh, yang nyari 10 orang kemudian ketemu nanti uangnya dibagi juga boleh. Ya kan? Jadi ada faktor-faktor atau ada aspek-aspek yang sifatnya umum untuk ju'alah itu. Beda dengan ijarah. Ya, kalau ijarah, kamu kerja di rumah saya dari jam 7 sampai jam 3, kerjaannya ini. Kemudian nanti per hari saya kasih upah 100.000, tambah uang makan 20.000 misalnya. Itu ju'alah atau ijarah? Ijarah. Jelas? Kalau seperti itu ijarah, karena apa? Kerjanya ditentukan, waktunya ditentukan, upahnya ditentukan, orangnya ditentukan. Itu namanya apa? Ijarah. Sehingga karyawan, pegawai itu termasuk apa? Akadnya akad ijarah. Jelas ya? Jadi beda yang pertama yang dijelaskan oleh mu'allif di sini adalah bahwasanya ju'alah itu ada beberapa aspek yang terkadang apa? Majhul, tidak disebutkan kriterianya.
Terkadang itu pekerjaannya, terkadang itu upahnya, atau terkadang dua-duanya. Terkadang apa? Pekerjaannya nggak ditentukan, terserah. Ya. Tapi upahnya jelas. Pokoknya kalau selesai pekerjaannya apa? Kasih. Contoh misalnya ini satu petak ini ada padi. Ya. Yang mau ngerekap padi saya dan ngerentek nih, terus dia dari bagor, terus sekalian diantar ke rumah, ya kan? Nanti saya kasih uang 1 juta, satu petaknya misalnya gitu ya. Nah itu jualah atau ijarah? Jualah, bukan ijarah. Ya, kenapa? Pekerjaannya tidak jelas, nggak ditentukan itu loh. Orangnya juga nggak ditentukan. Kalau misalnya Mas Rian misalnya, oh saya siap, Mas Rian mencari bolo misalnya 10 orang, boleh nggak? Boleh. Mencari bolo 10 orang, rate itu rentek nih, ngadai karo, kemudian ngantar ke rumah dia yang punya. Nah, setelah itu dapat uang 1 juta, terus itu dibagi. Maka boleh. Di Borongan. Nah, tahu jadi. Maka transaksi borongan itu masuk jualah. Ya, jualah. Karena pekerjaannya tidak ditentukan, waktunya tidak ditentukan, terserah kamu ngerjakannya apa, kapan, longgarnya kamu, gitu. Tapi kalau ijarah itu ditentukan. Makanya dalam transaksi ijarah itu lebih khusus sifatnya, maka jualah lebih umum. Sehingga kalau misalnya ada seorang bos menunjuk satu karyawannya untuk mengerjakan suatu kerjaan, boleh nggak dia wakilkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan bos? Nggak boleh, nggak boleh. Ya. Atau contoh misalnya yang mungkin familiar sekarang ya, pegawai misalnya, dia dapat SK, dia punya SK kan, cuman dia mungkin punya sampingan yang lebih gede gajinya, gede bayarannya. Dia punya bisnis, misalnya seorang guru misalnya, PNS, ya dia kan punya SK toh. Kemudian dia karena dia punya sampingan yang dia itu hasilnya lebih besar dari gajinya jadi PNS, akhirnya dia tawarkan kepada temennya yang pintar ngajar, yang mungkin masih WB misalnya, ya toh. Dah ini SK saya kamu pakai, gaji nanti kamu ambil, tapi nanti saya tolong dikasih sekian persen. Dan ternyata ada yang seperti itu. Jadi kamu yang kerja, kamu yang ngajar, pakai SK saya, ya kan, pakai SK saya nanti gaji kamu ambil, tapi saya misalnya tolong dikasih 40% misalnya atau 30%. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh, karena akad dia dengan yang nyuruh dia kerja kan ijarah, dan ijarah itu orangnya tertentu, sudah ditentukan orangnya. Buktinya apa? SK itu mesti ditujukan untuk dia, sudah ditakyin pada seseorang. Maka ketika yang melaksanakan orang lain, maka itu tidak boleh. Itu bedanya ijarah dengan jualan. Ya, jelas ya. Maka di sini maksudnya wa majhulan fi jualah itu terkadang pekerjaannya atau upahnya itu tidak ditentukan untuk transaksi jualah. Wa ma'luman fil ijarah. Ya. Dan pekerjaan serta upahnya ditentukan jika untuk transaksi ijarah. Dari situ kita tahu perbedaan antara jualah dan ijarah. Bahwasanya jualah itu pekerjaannya terkadang tidak tentukan, tapi terkadang ditentukan. Ya, terkadang ditentukan, tetapi apa? Orangnya yang tidak ditentukan. Jadi ada beberapa aspek atau sebagian aspek yang majhul gitu loh. Itu jualah. Paham? Jadi kadang 100% yang ditentukan, kadang 50% yang ditentukan. Iya, pokoknya ada yang ditentukan, ada yang dimajhulkan, itu jualah. Dan dari sisi akad nanti apa? Jualah itu sifatnya jaiz, boleh. Artinya
ketika satu pihak itu membatalkan sepihak, tidak apa-apa. Satu pihak tidak boleh nuntut. Contoh misalnya tadi, barang siapa yang menemukan motor yang hilang dengan spek sekian apa seperti ini, maka dapat upah. Nah, datang orang, ya saya akan cari gitu ya. 2 hari sudah capek, dia saya nggak mau nyari gitu karena saya sibuk gitu ya. Maka boleh nggak seperti itu? Boleh. Karena akadnya apa? Akad ju'alah. Tapi kalau ijarah enggak, karena dia dibayar sebelum diputuskan oleh kedua belah pihak, enggak boleh dia mengakhiri sendiri. Jelas? Jelas ya? Seperti itu. Itu bedanya ju'alah dengan ijarah. Nah, terkadang ju'alah dan ijarah itu berlaku untuk sebuah pekerjaan atau sebuah barang, ya, sebuah barang. Maka di sini au ala manfaatin fitimah. Jadi terkadang ju'alah dan ijarah itu diberlakukan pada manfaatin fitimah, pengambilan manfaat untuk sebuah apa? Jasa. Contoh misalnya laundry apa kan? Nyuci baju, nyetrika itu kan. Ya. Maka ketika seseorang tolong cucikan baju saya, per kilonya apa? 4.000 atau 5.000. Ya, pokoknya dijemput diantar sampai rumah, per kilonya 5.000. Maka ini boleh seperti ini. Nah, kalau semuanya ditentukan, maka namanya ijarah. Tapi kalau ada yang majhul, misalnya terserah nyucinya pakai mesin cuci atau pakai tangan, ya kan? Maka itu namanya ju'alah. Ya, maka intinya terkadang ju'alah dan ijarah itu diberlakukan pada apa? Mengambil manfaat dari sebuah jasa. Jelas sampai di sini? Ya. Terus Mas Miftah baca faman ami fa'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Faman fa'ala ma ja'ala alaihi ju'ila alaihi fihima istahaqqal iwado wa illa fala wa ila fala. Artinya, maka barang siapa yang melakukan apa-apa ju'ilah, barang siapa yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan yang diberi upah, gitu kan? Pengerjaan yang diberi upah, maka keduanya pantas mendapatkan upah, dan jika tidak maka tidak boleh mengambil upah. Jadi siapa saja, artinya apa? Upah dari ju'alah ataupun ijarah itu biasanya diserahkan setelah apa? Selesai pekerjaannya, ya kan? Nah, setelah selesai pekerjaannya. Maka di sini siapa saja yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan yang memang dijanjikan upah, fihima itu dhamir hima kembali kemana? Ju'alah dan ijarah. Ya, baik itu ju'alah maupun ijarah, maka dia berhak atas iwad, upah yang dijanjikan. Wa illa fala, jika tidak selesai maka tidak berhak mendapatkan upah. Itu secara asal. Jadi kalau pekerjaannya dilakukan dapat upah, jika tidak dilakukan maka tidak dapat upah. Bisa dipahami ya? Seperti tadi misalnya mengikuti sayembara mencari motor yang hilang, walaupun dia sudah menghabiskan biaya 500.000 karena untuk apa? Wirawiri, kemudian apa?
mungkin nyari-nyari informasi, cari kuota, ya kan, dan lain sebagainya. Dia habis 1 juta misalnya, nggak ketemu, maka apa? Nggak boleh nuntut kepada yang apa? Yang kehilangan motor tadi, yang mengadakan sayembara. Wah, ini saya ini sudah modal 1 juta itu, walaupun tidak temu tapi kan saya rugi. Ya, tolong diganti lah, nggak boleh. Jelas? Nggak boleh nuntut. Ya. Tapi kalau orang yang mengadakan sayembara berbaik hati terus mutabarik, apa artinya dia mengikhlaskan harta untuk mengganti, ya itu kebaikan. Tapi tidak wajib. Jelas? Artinya misalnya apa? Setelah orang ini susah, capek, berhari-hari dia nggak kerja itu kan, atau untuk mencari motornya, kemudian dia menghadap, mohon maaf saya sudah berusaha mencari kemana-mana tapi qadarullah saya tidak bisa menemukannya. Terus yang punya ini, nah kira-kira sudah habis biaya berapa? Ya qadarullah saya sudah menghabiskan biaya 1 juta ini untuk beli ini dan itu, transport, nyewa ini dan itu kan itu. Ya sudah saya ganti. Nah, itu berarti kebaikan orang yang mengadakan sayembara. Kalau enggak mengapa. Jelas ini ya. Untuk servis, servis laptop mau cek dulu, ternyata akhirnya nggak jadi, rusak, juga bisa gitu. Maksudnya? Ya kita mau servis laptop gitu, terus mau diperbaiki dulu, dicek dulu sampai sesuai kemampuan gitu. Tapi akhirnya nggak jadi lagi. Dan itu barangkali itu nanti tergantung tukang servisnya. Ibaratnya seperti dokter lah. Ibaratnya seperti dokter. Dokter itu kan nanti ada biaya cek, ada biaya pengobatan, ada biaya periksa lah. Biasanya antum dokter spesialis, cuma diperiksa, dicek, bayar berapa, terus nanti kasih resep, beli sendiri apotek. Iya tak? Ya. Itu dokternya ngasih apa? Enggak ngasih apa-apa tak? Nyuntik juga enggak, mijet juga enggak, cuma periksa aja. Itu jasa ilmu namanya. Ya. Itu tergantung nanti apa? Bagian servisnya. Jadi memang mungkin dia membukanya jasa pengecekan ini. Walaupun itu upahnya sangat ringan misalnya. Dia menarik biaya, memasang tarif misalnya apa? Dengan mengecek, karena dia membongkar itu kan sudah menghabiskan waktu yang lama kan. Ya, maka biaya bongkarnya sekian, maka seperti itu tidak masalah. Jelas ya? Ya. Selanjutnya illa, lanjut Mas Ustaz. Atau Pak Biantara saja. Illa idza ta'adzara. Bismillah. Illa idza ta'adzara al-'amalu fil ijarati fa innahu yataqassatu al-iwadu. Ya, artikan Kecuali jika pekerjaannya sulit dalam ijarah, maka sesungguhnya upahnya dibagi dua. Nah, ya takasot itu apa? Istun kan adil lah, bagi, maksudnya dibagi. Maksudnya gimana? Jika karena suatu hal ta'adzarul amal, pekerjaan tidak bisa diselesaikan. Ya. Di dalam transaksi ijarah, ingat ini khusus untuk ijarah ya. Jualah nggak masuk. Di dalam transaksi ijarah, misalnya nyewa mobil. Saya nyewa mobil. Saya nyewa mobil Anda sehari 300.000. Mau saya pakai ke Jogja, gitu kan? Pakai saya ke Jogja. Kemudian ternyata apa? Di tengah perjalanan mobil itu rusak. Mobil itu apa? Rusak. Maka biayanya diganti dua, itu dibagi dua. Maksudnya dibagi dua bagaimana? Otomatis dia ketika rusak di tengah jalan, dia harus mencari apa? Mobil lain, ya kan? Mobil lain. Katakanlah dia sudah sampai di Klaten misalnya. Nah, untuk dia sewa mobil dari Klaten ke Jogja terus pulang lagi,
atau memanggil mobil yang dari sini, ya, maka barangkali apa? Dia butuh biaya lagi gitu kan? Dia butuh biaya lagi. Maka seperti ini dibagi dua, dalam artian contoh kasus ini ketika dia menyewa sebuah mobil sehari, belum sampai tujuan mobilnya rusak, ya kan, mobilnya rusak, maka diperkirakan kira-kira dia memakainya sudah berapa persen gitu ya, sudah berapa persen, ya. Contoh misalnya dari Jogja, Sukoharjo, Jogja PP, ya kan, dalam waktu sehari, tapi rental biasanya harian ya, agak jarak ya, biasanya harian. Maka dalam artian dia dalam waktu sampai mobil dia rusak itu dia memakan berapa waktu itu kan. Maka ya dikasih upah selama dia menggunakan itu saja. Artinya apa? Tidak lengkap 300.000. Jelas? Jelas belum? Jadi dia membayarnya hanya sebatas pemakaian dia, tidak lengkap 1 hari. Itu. Maka di sini idza ta'adzarul amalu fil ijarah fa innahu yataqassatu al-iwad. Maka upahnya dibagi, dalam artian apa? Hanya dibayar sebatas atau sekadar dia bekerja atau sekadar dia memanfaatkan sewa sebuah barang tersebut. Jelas ini? Jelas ya? Artinya yang orang yang menyewakan atau orang yang memberikan jasa ini tidak boleh menuntut sempurna. Ya, tidak boleh menuntut sempurna. Misalnya menyewakan apa misalnya? Menyewakan tadi mobil ya. Yang biasa apa? Ya mobil motor ya. Apa lagi? Sepeda ontel, apa lagi? Menyewakan lahan misalnya ya. Menyewakan sawah. Ya, per musimnya misalnya dalam satu petak 1 juta per musim. Ya, padahal itu sawah tak ada hujan. Sawah tak ada hujan. Nah, sesuai musim sebenarnya itu masuk apa? Masuk musim penghujan, mulai dia nyewa. Nah, setelah dia tanami ternyata nggak ada hujan. Selama dia tanam nggak ada hujan sama sekali. Jadi cuma dia tanam dan habis itu apa? Ternyata terang, panas. Maka bagaimana seperti itu? Nah, maka seperti ini dia tidak berkewajiban melunasinya, ya kan? Dia hanya sebatas seberapa lama dia memanfaatkan lahan itu. Ini menurut beliau seperti itu. Jelas ya? Ya, dia hanya membayar seberapa lama dia memanfaatkan lahan itu. Kalau misalnya apa? Dia berhasil menanami selama 1 bulan, padahal untuk sekali masa tanam kan 3 bulan misalnya, atau 4 bulan ya. Berarti dikalkulasi per bulan kan 250 kalau untuk mencapai 1 juta, ya enggak? Ya. Padahal dia nanam 1 bulan habis itu kering, sehingga dia gagal panen. Ya dah? Ya sudah, dia hanya kena beban apa? Ya, 250 itu. Itu maksud dari apa? Wa in ta'adzarul amalu fil ijarah fa innahu yataqas satu al-iwad. Itu maksudnya seperti itu. Jadi biaya sewanya itu dibagi. Artinya apa? Dibagi antara yang punya barang atau yang pemberi jasa sama yang memanfaatkan jasa atau yang menyewa. Bisa dah paham ini? Bisa ya? Ada yang belum jelas? Baik. Berikutnya Pak Biantoro. Wa Nabi Hurairah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala thalathun ana khasmuhum yaumal qiyamati rajulun a'tabi thumma ghadara
wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Rawahu Muslim. Ya, artikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, 3 orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, yaitu seorang lelaki yang memberi dengan menjadikan Allah sebagai jaminan. Dia memberi dengan menjadikanku sebagai jaminan, kemudian mengingkarinya, berdusta. Dan seorang lelaki yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan seorang lelaki yang memperkerjakan pekerja atau karyawan, lalu pekerja itu menyempurnakan pekerjaannya dan dia tidak memberikan upahnya. Ya. Rawahu Muslim. Jadi di sini menunjukkan perbuatan-perbuatan ini termasuk apa? Dosa besar. Kenapa? Ada ancaman siksa, ya. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini apa? Allah menjadi musuhnya. Bukan main-main loh. Menjadi musuh. Ya namanya musuh, ada enggak musuh nolong? Nolongi musuhnya. Misalnya perang. Ya kan? Misalnya perang. Ada musuhnya mau tertembak, sini kamu sembunyi sini, tak lindungin, bisa nggak? Ada. Jadi ini ancaman yang sangat berat. Bukan hanya siksaan. Kadang-kadang kalau siksaan mungkin dengan sebab yang lain Allah akan memberikan pertolongan, memberi syafaat misalnya. Tapi yang namanya musuh sudah tidak ada pertolongan sama sekali. Nah, ini menunjukkan apa? Perbuatan-perbuatan ini dosa yang sangat besar. Apa itu? Yang pertama, seseorang yang memberi kepada orang lain atau menjanjikan memberi kepada orang lain dengan menjadikan Allah sebagai jaminan. Maksudnya apa? Terkadang dengan sumpah, demi Allah, kalau kamu nanti mau membantu saya, gitu kan, saya akan berikan kamu uang sebesar ini, gitu kan. Kalau kamu mau membantu saya, nanti tak kasih uang. Nah, terus dia bohong, gak jadi dikasih. Ya. Jadi dia menguatkan janji tadi dengan apa? Sumpah. Itu namanya apa? Rajulun aqtabi, seseorang yang ingin memberi kepada orang lain tapi apa? Dengan menggunakan Allah sebagai jaminan, lalu dia berkhianat, nggak jadi memberi. Nggak jadi memberi. Maka dia akan menjadi musuhnya Allah. Yang kedua, seseorang yang menjual orang yang merdeka, ya, lalu dia memanfaatkan hasilnya tadi. Contohnya apa? Misalnya apa? Menjual orang untuk dijadikan pekerja paksa misalnya. Banyak nggak sekarang? Banyak. Dari rumah diiming-imingi kerjaannya seperti ini, nanti dapat gaji seperti ini. Ternyata apa? Dimasukkan sebagai TKI ilegal misalnya. Yang di sana tidak dikasih upah, tidak mendapatkan jaminan. Ini kan dijual. Dia dari pihak apa yang memiliki perkebunan, dia sudah dapat uang dia. Maksudnya apa? Orang yang ngirim tenaga tadi. Tapi tenaga-tenaga ini tidak dibayar. Berarti ini menjual. Jelas? Ya, maka seperti ini dosa yang sangat besar sekali. Yang ketiga, seseorang yang mempekerjakan orang lain. Kemudian orang ini sudah menunaikan tugasnya dengan baik, tetapi dia tidak memberikan upahnya. Ya, wis menyambut gawe, ya kan, kerja bangunan per hari dijanjikan 150.000. Nah, ini banyak ya. Saya dengar kasus-kasus seperti itu. Sama yang punya proyek sudah diberikan pada mandor, tapi sama mandornya tidak diberikan pada yang pekerja-pekerjanya, dibawa pergi sama mandornya. Nah, seperti ini apa? Akan jadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah motivasi bagi kita semuanya ikhwah untuk tidak apa? Bermudah-mudahan
di dalam masalah ini dan segera menunaikan apa? Hak orang yang berkaitan dengan kita yang harus kita tunaikan hak mereka. Terus berikutnya Mas Rizky. Atau nggak usah pakai mic aja, langsung saja. wal ju'alatu Ausa'u awsa'u min al-ijarati li'annaha tajuzu ala a'malil kurbi li'annal amala fiha yakunu ma'luman aw majhulan wa li'annaha abdun jaizun bi khilafil ijarati. Ya. Ju'alah itu lebih umum, lebih luas daripada apa? Ijarah. Kenapa demikian? Ada 3 alasan yang disampaikan mu'alif. Pertama, ju'alah ini bisa diberlakukan pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah. Kurbi itu maksud ibadah. Seperti misalnya apa? Haji. Ya, minta tolong kepada orang yang di Mekah untuk menghajikan orang tua yang sudah meninggal, lalu orang itu dikasih apa? Uang. Ya, itu boleh. Tapi kalau ijarah nggak boleh. Jadi mempekerjakan apa? Mengupah tidak boleh. Dalam artian apa? Menentukan pekerjaannya. Ya. Jadi kalau jualah boleh. Ya. Kecuali pada beberapa kondisi seperti misalnya apa? Membaca Al-Quran. Maka mengambil upah dari membaca Al-Quran itu tidak boleh secara mutlak. Bacaan Al-Quran, baik transaksi jualah maupun ijarah. Ya. Kecuali kalau ruqyah, membaca Al-Quran untuk tujuan ruqyah, maka itu boleh dengan dalam transaksi jualah. Tapi kalau ijarah nggak boleh. Ya, artinya apa? Kalau jualah ketika ruqyah membacakan Al-Quran untuk tujuan ruqyah maka diperbolehkan. Sebagaimana apa? Dikerjakan oleh para sahabat ketika mereka mau bertamu di suatu kaum, kemudian mereka menolak dan ternyata apa? Kepala kaum tersebut disengat oleh binatang sehingga demam. Akhirnya salah satu penduduk mendatangi para sahabat, ya, barangkali ada di antara mereka yang bisa mengobati. Akhirnya ada seorang sahabat menawarkan mau meruqyah, tapi mensyaratkan apa? Ya, pokoknya minta upah, ya. Dan tidak menentukan sahabat kasih upah apa nggak menentukan. Pokoknya kami minta upah, gitu ya. Akhirnya apa? Mereka menjanjikan mau dikasih kambing, ya, gitu. Dikasih kambing. Akhirnya apa? Diruqyah, dikasih diruqyah. Kemudian sembuh. Lalu apa? Diberi kambing itu, beberapa ekor kambing. Kemudian salah seorang sahabat, ini gimana kambingnya? Ya bagi aja. Nah, tapi yang tukang ruqyah jangan dulu. Kita laporkan kepada Nabi aja. Kita sampaikan kepada Nabi dulu. Nah, gitu. Akhirnya apa? Nabi memerintahkan untuk apa? Membagi-bagikan itu kambingnya. Ya, itu menunjukkan apa? Bolehnya mengambil upah untuk bacaan Al-Quran dengan tujuan ruqyah. Ya. Adapun untuk mengajarkan Al-Quran, misalnya apa? Ngajari baca Al-Quran, ngajar tahfidz, seperti itu. Maka boleh ijarah boleh, jualah boleh, ijarah boleh. Jelas ya? Nah, seperti itu. Karena ada nas khusus yang menjelaskan tentang itu. Ada dalil khusus yang menjelaskan bolehnya mengambil ujrah. Ajron itu kan upah untuk ijarah. Jadi apa? Mengajarkan Al-Quran. Tapi bedakan antara mengambil upah dengan sebab membaca sama mengajarkan.
Beda. Ya kan? Tolong bacakan Al-Quran di rumah saya, nanti per hari saya beri 100.000 dari jam 7 sampai jam 4 baca Quran aja di rumah saya. Itu namanya apa? Ijarah. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau tidak ditentukan, pokoknya saya kasih upah. Kamu baca Quran di rumah saya, nanti saya kasih upah. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu ju'alah. Ya kan? Ju'alah. Jadi membaca Quran itu baik ju'alah maupun ijarah tidak boleh. Tapi kalau membaca Quran untuk sebab ruqyah berdasarkan nas tadi, kisah para sahabat tadi, boleh untuk ju'alah. Tapi kalau untuk ijarah nggak boleh untuk ruqyah. Ya kan? Saya mau meruqyah kamu, tapi per jamnya 100.000 ya. Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti kan sewa itu, karena sudah ditentukan per jam 100.000. Sembuh nggak sembuh, pokoknya 100.000. Saya minta upah 100.000. Itu ijarah, nggak boleh. Ya. Tapi kalau ada yang ngasih, maka itu namanya ju'alah, karena tidak ditentukan. Jelas? Itu bukan ijarah. Tapi kalau ijarah itu terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu ditentukan. Ya. Jadi untuk ruqyah tidak boleh ijarah, tapi boleh ju'alah. Tapi untuk mengajarkan Quran boleh ju'alah, boleh ijarah. Ya, maka di sini katakan ju'alah itu lebih luas daripada ijarah. Kenapa? Karena dia boleh dilakukan untuk akad-akad atau pekerjaan yang sifatnya ibadah. Sementara ijarah tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, li'anal amal, karena pekerjaan di dalam ju'alah itu bisa diketahui, bisa tidak, bisa ditentukan, bisa tidak. Beda dengan ijarah, maka harus ditentukan pekerjaannya. Jelas pekerjaannya dan ditentukan. Itu apa penyebab bahwa ju'alah lebih luas cakupannya. Yang ketiga, li'annaha aqdun jaiz. Nah, ini perbedaan juga ya. Perbedaan apa? Antara ju'alah dengan apa? Ijarah. Nah, ju'alah ini termasuk aqdun yang jaiz, akad yang hukumnya boleh, tidak lazim. Artinya apa? Sewaktu-waktu satu pihak bisa membatalkan tanpa harus persetujuan pihak yang lain. Jelas ya? Itu ju'alah. Bikhilafil ijarah, beda dengan ijarah. Ijarah kalau mau membatalkan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Contohnya misalnya kita mau resign dari sebuah perusahaan, maka kan harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Ini. Itu ya, itu beda secara umum antara ju'alah dan ijarah. Terus lanjut, Mas Zulfan, langsung baca aja. Bi aksara minhu wala dhamana fihi ma biduni ta'addin wala tasbitin wa fil hadithi Aku al-ajira ajrahu qabla an yajisa araquhu. Rawahu Ibnu Majah. Artikan, dan boleh menyewakan barang yang disewa pada orang yang kedudukannya sama dengannya, bukan kepada orang yang lebih banyak madharat daripada dia. Dan tidak ada tanggungan dalam ijarah kecuali dengan kecuali dengan lalai atau berlebihan atau dengan lalai. Dan dalam hadis, aku berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering. Iya. Jadi ini anjuran apa? Agar segera memberikan upah ketika pekerjaan sudah selesai. Karena apa? Tabiat orang itu kan ya, kan nunggu-nunggu itu kan. Wah,
Itu gajian itu kan. Oh, ternyata kok nggak gajian, ini kan menyakiti, membuat orang kecewa dan itu tidak boleh dalam Islam. Ya kan? Gajiannya sambil setu, ternyata setu tidak gajian dan tidak ada udzur ya. Tidak meminta udzur, tidak memberitahu, tidak minta maaf. Ini membuat saudara kita kecewa. Apa maksudnya ini? Boleh menyewakan barang yang disewa. Jadi kalau contohnya kita menyewa mobil, kita nyewanya apa? 1 hari. Tapi ternyata sebelum 1 hari kita sudah selesai, ya kan? Kita nyewanya 1 hari, pokoknya 1 hari 300.000. Tapi ternyata kita 2 jam sudah selesai. Wah, ini lumayan nih. Disewakan lagi, boleh nggak? Boleh. Tapi dengan syarat yang nyewa adalah orang yang seperti dia. Ya kan? Contoh misalnya, dia menyewa pickup untuk membawa barang misalnya apa? Momot pasir maksimal 0,5 ton, 500 kilo. Dia sudah beritahu lah, nyewa buat apa? Buat bawa barang. Berat enggak? Enggak, cuma 500 kilo. Ya udah enggak apa-apa gitu. Maka dia menyewakannya harus kepada orang yang seperti itu, maksimal bawa barangnya 500. Atau dia menyewakannya kepada orang yang tidak ya pokoknya intinya seperti dia lah, ya hati-hati gitu kan. Dia tidak boleh menyewakan kepada orang yang kemungkinan besar nanti akan apa? Akan menyebabkan kendaraan itu bermasalah. Jelas? Jadi dia boleh menyewakan kepada orang yang sepadan dengan dia. Jelas ya? Dan tidak ada tanggungan di dalam jualah maupun ijarah, ya, kecuali dengan ta'adin. Ta'adinnya apa? Berlebih-lebihan. Harusnya motor itu dinaiki 2 orang, dinaiki 5 orang, gitu. Nah, kecepatannya harusnya 100 km dibuat ngepol mentok kayak gitu. Nah itu kalau rusak, itu berarti kan sembrono, maka nanti dia menang. Tapi kalau dia makainya standar, ya, makainya ya apa, yang menjadi keumuman pemakaian, kok rusak, ya ini tidak menanggung secara asal. Jelas ya? Ya. Tapi kalau dia lalai, tafrid itu apa? Meremehkan, ya. Dia sebenarnya mau nyopir itu kan harusnya istirahat dulu, dia malah begadang. Akhirnya dia ngantuk, terus nabrak, rusak mobilnya, maka dia ganti. Karena dia tafrid. Jelas? Harusnya dia istirahat dulu kalau mau nyopir itu biar tidak mengantuk ya. Terakhir ditutup dengan apa? Hadis dari Rasulullah SAW, perintah untuk apa? Segera memberikan upah kepada pekerja. Ini adalah termasuk sebuah keutamaan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian ikhwah, kita selesaikan bab jualah dan ijarah. Alhamdulillah. Berikutnya masalah luqatah, barang temuan, insyaallah taala. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.